Rumors Komjen Rudi Herianto calon Kapolri baru. Di tengah runtuhnya kepercayaan publik pada institusi Polri. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, institusi Polri berada di titik nadir. Pasca kasus Sambo, isu suap di reserse, keberpihakan terhadap kekuasaan, hingga peran ganda dalam politik elektoral, menjadikan Polri sebagai lembaga negara paling tidak dipercaya publik. Dalam kondisi ini, isu pengangkatan Kapolri baru bukan sekadar pergantian jabatan struktural, melainkan pertaruhan moral institusi. Lalu, benarkah Komjen Rudi Herianto adalah jawaban atas harapan rakyat? Polri di ujung jurang, institusi penegak hukum atau alat kekuasaan. Berdasarkan survei Litbang Kompas 2024, hanya 28% responden menyatakan masih percaya pada institusi Polri. Dalam sejarah reformasi, angka ini adalah yang terendah. Penyebabnya, represi terhadap rakyat kecil dalam konflik agraria, contoh, Kalimantan Timur. Perlindungan terhadap elit korup, keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba dan judi online. Listio Sigit Prabowo, Kapolri saat ini, menjadi simbol stagnasi reformasi Polri. Suara publik yang menyebut, Kapolri yang sangat tidak dihormati, bukan sekadar sindiran, tetapi teriakan keputusasaan rakyat terhadap hukum. Siapa Komjen Rudi Herianto? Komjen Profesor Dr. Rudi Herianto Adinugroho adalah anomalitas dalam sistem Polri. Ia bukan lulusan Akpol, melainkan SIPSS, jalur alternatif bagi sarjana hukum untuk masuk institusi. Kariernya panjang, pelan, dan konsisten. Kapolres Cimahi, Jakarta Barat. Dirtipideksus Bareskrim, jantung urusan ekonomi. Kadifkum Polri, penyusun norma internal. Kapolda Banten, dikenal bersih. Guru Besar Universitas Lampung, bidang hukum. Kini Sekjen KKP, simbol kepercayaan lintas sektor dari Presiden Jokowi. Ia bukan bagian dari lingkaran kekuasaan Polri. Rudi meniti dari bawah. Ia bukan elit korps, tapi buah dari meritokrasi langka dalam institusi yang dikendalikan senioritas dan politik internal. Rudi dan integritas, di mana letak kekuatan moral Rudi Herianto? Apa yang membuat Rudi relevan? Pertama, ia tidak terlibat dalam skandal besar apapun. Jejak digitalnya bersih. Bahkan di media sosial, kelompok oposan dan masyarakat sipil menyebutnya harapan terakhir. Kedua, dia akademis. Pemikiran strategisnya tercermin dari orasi ilmiah dan tulisan-tulisan hukum yang tidak berpihak. Ketiga, ketika menjadi Kapolda Banten, ia membongkar beberapa jaringan kejahatan yang melibatkan aparat. Ini tidak lazim dan penuh risiko politik. Keempat, Rudi berani menolak tekanan politik lokal dalam kasus korupsi dana hibah Banten 2021. Kasus yang disorot KPK, tapi pertama kali dibuka oleh Polri di bawah kendalinya. Isu non-Akpol dan politik internal Polri. Rudi bukan Akpol, ini kekuatan sekaligus tantangan. Kekuatan, rakyat muak dengan dinasti Akpol. Mereka menilai Polri terlalu banyak diisi elit yang berutang budi politik. Tantangan, internal Polri bukan organisasi netral. Sebagian besar pejabat utama saat ini adalah rekan satu angkatan atau adik asuh Sigit. Jika Rudi masuk, akan ada resistensi. Tapi justru disinilah ujian transformasi Polri dimulai. Jika Presiden Prabowo ingin membersihkan Polri, ia harus memilih orang yang tidak kompromal terhadap patologi internal lembaga. Dan Rudi adalah simbolnya. Konteks politik 2025, Prabowo dan narasi bersih-bersih. Prabowo pernah menyatakan, Indonesia tidak akan kuat bila penegak hukumnya korup. Maka bila ia serius, pengangkatan Kapolri 2025 adalah batu ujian. Nama Komjen Rudi muncul di tengah gencarnya kampanye publik bahwa Polri harus dibersihkan. Netizen menyerukan tagar ganti Kapolri. Muncul rekaman suara keras dari tokoh seperti SBY yang memaki brutalitas aparat. Masyarakat sipil bersatu menyuarakan Kapolri baru dengan integritas. Ini bukan desakan biasa, ini suara rakyat yang marah. Godaan dan bahaya, mampukah Rudi bertahan jika terpilih? Kita perlu jujur, siapapun yang jadi Kapolri akan dikepung oleh jaringan lama yang ingin status quo. Rudi bisa disabotase, dibungkam, atau dipaksa kompromi. Maka yang perlu dikaji adalah siapa saja yang akan menjadi lingkar dalam Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim. Apakah Prabowo siap memberi dia political cover untuk membersihkan rumahnya sendiri? Bersih saja tidak cukup.
Harus ada kekuatan politik dan kemauan negara. Tantangan besar, reformasi atau rekayasa. Bila Rudi jadi Kapolri, berikut langkah pertama yang harus dilakukan. Audit internal menyeluruh atas kekayaan semua pejabat Polri. Pemisahan fungsi intelijen, reserse, dan penindakan agar tidak disalahgunakan. Larangan keterlibatan Polri dalam proyek-proyek bisnis, termasuk tambang, judi online, dan pengamanan perusahaan tambang ilegal. Rekrutmen bersih dari jalur non-akpol untuk memecah dinasti kekuasaan. Transparansi media, Polri harus membuka data penanganan kasus korupsi. Analisis SWOT Komjen Rudi Herianto. Strengths, reputasi bersih, akademis, independen. Tidak terlibat kelompok elit akpol. Pengalaman lapangan dan struktural lengkap. Weaknesses, tidak punya backing kuat di Mabes. Berisiko dikucilkan oleh senior akpol. Opportunities, rakyat haus akan Kapolri baru dengan moralitas. Momentum Presiden Prabowo membersihkan lembaga hukum. Threats, balas dendam kelompok lama, sabotase dari dalam, skenario kriminalisasi, framing. Penutup, apakah Rudi adalah jawaban? Indonesia butuh lebih dari sekadar Kapolri baru. Kita butuh arah baru. Bila Presiden Prabowo ingin mencetak sejarah bersih-bersih lembaga hukum, maka memilih Rudi Herianto adalah deklarasi politik yang jelas. Polri bukan lagi milik elit. Polri kembali menjadi milik rakyat. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Rudi layak, tapi, apakah negara ini siap?